له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita mulai kajian, ada dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah mohon doanya untuk mertua Pak Haji Sadiq, yaitu Haji Zainal. Sudah 2 hari ini sakit di sini dan hari ini rencananya insya Allah akan dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya dalam segala hal. Karena kita juga sebagai jamaah taklim merasa kehilangan. Biasanya beliau duduk di sebelah kiri dan ulet kotol sekali beliau dalam beribadah, dalam mengikuti taklim, dalam silaturahim, kita kadang ngobrol dan sebagainya, sehingga ketika tidak terlihat kita sangat merasa kehilangan kemana beliau itu. Dan saya pikir tadinya pulang ke Pengalengan. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan sakit beliau dan mengembalikan kepada kondisi yang sedia kala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya yang insya Allah hari ini akan dibawa ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan bi barakati ummil kitab wa ummil Quran naqra al-Fatihah. Yang kedua adalah hari ini adalah jadwal keberangkatan Pak Ruhyat untuk safar umrah ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, menerima ibadah umrahnya dan menjadikan safarnya sebagai safar mubarak, safar yang diberkahi, safar dalam takwa dan safar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kabulkan itu semua bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Jadwal jam 9 ya rencananya, insyaallah. Baik, hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Humazah halaman 324. Ini ada baiknya kalau misalkan mengfotokopi kitab ini sangat baik, karena juz amma ini tidak terlalu tebal. Ini dari yang tebal saya ambil mungkin sepersekiannya sedikit ya. Jadi ketika deras itu kita bisa coret-coret dan tulisannya besar. Jadi nggak perlu kacamata juga kebaca, besar sekali tulisannya. Itu bisa istifadah lebih mantap lagi kalau kita ada bukunya, ada kitabnya semacam itu. Bisa Indonesia. Bahasa Arab. Tapi nanti kita bisa ejakan. Kita bisa syarah dijelaskan biar ada pegangan dalam tafsirnya. Surat Al-Humazah, mudah-mudahan kita segera tamat ke surat An-Naba ya, juz amma. Dan kalau sudah tamat nanti kita nyembelih onta. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab itu mempelajari surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Umar bin Khattab ngahanca ngeureuh nikreh mempelajari surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Dari kita?
Imam Suyuti menyebutkan ketika beliau itu selesai menamatkan pembelajaran atau pelajaran surat Al-Baqarah 12 tahun itu, zabahan nakotan, nyembelih onta. Jadi syukurannya itu nyembelih unta setelah belajar tafsir Al-Baqarah 12 tahun. Jadi kalau kita misalkan juz amma ini berbulan-bulan tidak apa-apa, yang penting ujungnya onta. Insya Allah ya. Apalagi kalau satu Quran tamat, Masya Allah ya. Jadi kebiasaan ulama-ulama dahulu ternyata mereka itu mengapresiasi usaha dan usaha dan kerja keras mereka untuk menamatkan sebuah hancaan ilmu itu dengan cara seperti itu. Ibnu Hajar Asqalani yang menulis Bulughul Maram, menyusun Bulughul Maram dan juga mensyarah kitab Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari, itu ketika menamatkan kitab Fathul Bari mengadakan haflah besar-besaran, semacam hajatan besar-besaran, diundang pejabat, diundang pemimpin, diundang ulama, diundang murid-murid, semua diundang. Jadi ketika tamat buku itu, kitab itu, beliau mengadakan haflatul ta'am, haflatul maidah, jadi pesta makan besar-besaran, insyaallah ya. Kemudian ada lagi gurunya Imam Ghazali, itu Imamul Haramain, Imam Juwaini Abul Ma'ali. Itu juga sama, ketika menamatkan kitabnya Nihayatul Matlab, itu juga mengadakan haflah ta'am yang cukup besar. Jadi ini tradisi orang-orang soleh, manakala kita menamatkan kitab atau kerja keras apapun yang sifatnya itu ketaatan, kebaikan, untuk mengadakan hal semacam itu. Jadi ini inspirasi lah, nanti kalau tamat juz amma minimal mencit hayang. Insya Allah. Dulu waktu kita tamatkan Syama'il Muhammadiyah tentang kehidupan detail Rasulullah SAW, kita kan ada nasi kebuli waktu itu ya. Nah itu contohnya lah seperti itu. Ya, seperti itu. Mengikuti tradisi orang-orang soleh, mengapresiasi kerja keras dan ta'lim kita semua. Baik, surat Al-Humazah ini nama lainnya adalah surat Wailun likulli humazah. Wailun lisakhirina min bid-dini wa ahli. Dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan bahwa yang disebut dengan wailun likulli humazatil lumazah itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang merasa tinggi. Lalu karena dia merasa tinggi, dia mencemooh, menghina agama dan pemeluknya. Jadi ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu mengolok-olok agama dan mengolok-olok orang yang melaksanakan agamanya. Dan ini terjadi zaman ini, Pak. Terjadi sekali. Syariat Islam diolok-olok, syiar Islam diolok-olok, bahkan ajaran Islam diolok-olok. Tidak hanya itu, orangnya pun diolok-olok. Ya, apalagi orang yang senantiasa kemana-mana bawa syiar Islam, itu diolok-olok. Ada yang mengatakan kalau belajar di Arab tuh ambil ilmunya, jangan bawa jenggotnya. Ada yang belajar seperti itu. Itu kan sebenarnya mencela, itu mencemooh. Belajar ke Arab ambil ilmunya, jangan ambil jenggotnya. Belajar ke Arab ambil ilmunya, jangan diambil gamis dan cingkrangnya. Mengolok-olok ya, padahal itu tidak perlu. Apa perlunya statement seperti itu? Toh orang juga punya akal, orang juga punya pikiran, apa yang mesti diambil dan bawa dan belajar di negeri orang. Yang kedua adalah ancaman Allah bagi ahlul ghibah, bagi orang-orang yang senantiasa menggibah. Ghibah itu dari bahasa Arab ghaba yaghibu, ghaibun wa ghibatun. Jadi orang yang ngomong di pangkeren. Ghibah itu dari gaib. Gaib itu artinya tidak nampak, tak terlihat. Pokoknya yang namanya ngomong di pangkal, di tukangan, itu namanya ghibah. Hal yang tidak disukai oleh orangnya manakala dia tahu, itu ghibah. Bagaimana kalau itu kenyataan dan fakta? Justru itulah ghibahnya. Bagaimana kalau itu tidak fakta? Nah itu lebih parah lagi, fitnah namanya. Jadi ghibah itu adalah zikraka akhaka fima yakrahu, kata Rasulullah SAW. Ghibah itu adalah kau menceritakan saudaramu
yang sesuatu itu dia tidak suka kalau dia tahu. Lantas bagaimana kalau fakta? Kalau fakta berarti di atas gibah lagi, namanya gibah dan fitnah, lebih parah lagi. Tapi kalau menceritakan tentang seseorang dia yakin betul dia akan suka diceritakan, itu bukan gibah. Jadi definisinya kata Rasul, zikraka akhaka fima yakrahu, menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Ya kalau kita ceritakan yang baik-baiknya pasti dia suka. Wah, dia senang banget diceritakan seperti ini. Nah, ghibah itu oleh para ulama dikecualikan beberapa hal berdasarkan dari keterangan-keterangan, menyimpulkan dari ayat, dari Quran dan sebagainya. Ada ghibah-ghibah yang dibolehkan. Di antaranya ghibah di mahkamah, itu bahkan wajib kalau ghibah di mahkamah. Yang kedua adalah diantaranya ghibah terhadap orang yang sudah ahlul ma'asi mu'lanal ma'siyah, orang yang memang melakukan maksiat dan dia sendiri memang dikenal dengan itu. Jadi seseorang yang tokoh publik, dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa atau melakukan kesalahan dan itu diketahui oleh publik, itu menceritakannya tidak lagi ghibah. Kalau itu mu'lanal ma'siyah. Dan masih ada beberapa dua lagi hal yang dibolehkan berghibah. Di antara yang paling utama tadi di pengadilan, dan juga yang ketiga adalah ketika kita menghadapi orang zalim dan kita harus terhindar dari kezalimannya, maka kita menceritakan kezaliman orang tersebut, baik zalim dalam muamalah ataupun zalim dalam perbuatan dan tingkah laku dan juga yang lain-lainnya. Kita menceritakan kepada orang yang pas, yang layak, bisa menghilangkan kezaliman orang tersebut kepada kita, maka menggibahnya adalah boleh. Lalu ini juga merupakan wa'idun minallahi ta'ala li ahli ta'ni wasukhriyah. Ini juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sering merendahkan harkat martabat ataupun kehormatan orang lain, baik dengan isyarat mata ataupun dengan isyarat lisan. Isyarat badan dan isyarat lisan itu termasuk wailun likulli humazatin lumazah. Kata para ulama, ayat ini merupakan fondasi utama dari keutuhan sosial, keutuhan masyarakat. Orang komunitas atau masyarakat kalau tumbuh di atas humazah dan lumazah, itu dijamin akan roboh masyarakat itu. Humazah itu adalah orang yang merendahkan orang lain dengan isyarat badannya. Kalau lumazah itu orang yang merendahkan orang lain dengan isyarat matanya. Jadi ada yang lisan, ada yang badan. Gitu. Lisan itu dengan verbal, ucapan. Misalkan ada orang yang kekurangan, tiba-tiba kita dengan teganya mulut kita ini ketus ngomong dengan kekurangan dia. Itu lumazah itu dengan isyarat mata. Itu menandakan kesombongan ketika mata diangkat atau dipicingkan begini, atau matanya diisyaratkan, itu termasuk juga merendahkan orang lain. Isyarat mata, isyarat badan adalah dua alat untuk mencemooh, merendahkan orang lain yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli humazatin lumazah. Apalagi kalau isyarat lisan itu menancapnya langsung ke jantung sanubari dan tidak akan lupa. Termasuk juga isyarat. Haram dalam Islam menggerakkan mata sebagai isyarat merendahkan orang lain atau menghina orang lain, dan haram dalam Islam menggerakkan badan ataupun lisan, ucapan untuk merendahkan orang lain. Baik, jadi nama surat ini adalah suratul humazah dan juga surat wailun likulli humazah. Seperti kelakuan buzzer itu ya. Kelakuan buzzer termasuk itu. Itu mah udah di atas humazah. Karena apa? Itu masuknya yang orang yang kotat itu namam itu ahlu namimah, orang yang sering menghasut, mengadu domba, kan gak sering kan menghasut, mengadu domba, itu masuk ke dalam ayat hammazim masyaim binamim. Sudah bukan hammaz lagi, hammaz itu jamak dari humazah. Al-hamazun orangnya itu namanya hammaz. Masyain yang selalu berjalan, binamim dengan namimah, adu dombanya. Jadi itu mah sudah ancamannya lebih dari humazah. Kalau
yang namanya namim itu. Namim, orangnya namam, perbuatannya namim. Dari kata namimah, adu domba. Dan tidak akan masuk surga orang yang kegiatannya ngadu domba. La yadkhulul jannata qattatun dalam hadis. Tidak akan masuk surga orang yang qattat. Qattat itu mengadu domba antar beberapa pihak. Dan itu buzzer masuk orang-orang seperti itu. Kita tidak menyebutkan orangnya, tetapi kegiatan buzzer, akhlak buzzer ataupun tingkah laku buzzer itu klop dengan yang disabdakan oleh Rasul SAW, yaitu qattat, atau dalam ayat hammazin masyaim binamim, orang yang selalu mengolok-olok, yang berjalan ke sana kemari, ke kanan ke kiri, ke belakang ke depan, kerjaannya hanya namim. Dan namim adalah dari kata namimah, mengadu domba. Nauzubillah min dzalik, dari perbuatan-perbuatan buzzer semacam itu. Apalagi dia mengambil itu jadi profesi, makan dari perbazaran itu. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa dikatakan mungkin seharam-haramnya penghasilan setelah profesi dalam bidang kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Mengadu domba kaum muslimin, terutama ya masyarakat. Nah, munasabatut tasmiyah. Kenapa dinamakan surat Al-Humazah? Lianna surata tatahaddatsu anil hammazin. Karena surat ini berbicara tentang orang-orang yang mengolok-olok. Nah, wasfahum wa ahwalahum wa masirahum. Jadi Allah mensifati, mendeskripsikan tentang sifat mereka, kondisi mereka, dan jalan akhir kesudahan mereka nanti nasibnya. Nanti kita jelaskan. Kemudian arti dari wailun likulli humazah li'annallaha iftataha surata biha. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat tersebut dengan kalimat wail. Itu sebab penamaan surat Al-Humazah. Lalu berikutnya al-mihwaru ar-raisi lis-surah. Pokok-pokok tema yang ada di surat tersebut. Inti dari surat tersebut adalah al-ghururu bil mal, tipu daya harta. Ya, tipu daya harta. Surat Al-Humazah ini di dalamnya secara garis besar itu menjelaskan Allah Ta'ala menjelaskan tentang tipu daya harta. Orang yang tertipu oleh harta dan juga orang yang terpedaya oleh benda. Itu diancam dengan kata wailun. Kata wailun dalam Al-Quran yang memulai dengan wailun nanti ada dua, yaitu wailun likulli humazah dan wailun lil mutaffifin. Semuanya itu terkait dengan muamalah. Ya, semua terkait dengan muamalah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Fawaidu walataifu haula surati al-mubarakah. Faidah dan juga latifah. Latifah itu semacam hikmah dari surat yang berkah ini. Yang pertama kita bisa istifadah dari surat ini adalah bada'at suratul humazah wa suratul mutaffifin bitahdidi wal wa'id wailun. Surat ini Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin dimulai dengan kata wailun. Apa tujuannya? Allah sampai membuat ancaman kepada orang-orang yang satu mengolok-olok orang lain dan agama, dan yang kedua orang yang bermuamalah, berbisnis, bertijarah dengan curang, yaitu wailun lil mutaffifin. Tujuan dan hikmah besar dari itu adalah Allah ingin menjaga kehormatan manusia dan Allah ingin menjaga harta manusia. Dalam surat Al-Humazah Allah ingin menjaga kehormatan manusia, maka Allah mengancam setiap orang yang mengolok orang lain dan agama yang dikerjakan oleh orang lain. Dan yang kedua, Allah ingin menjaga harta dengan cara mengancam orang yang berbuat curang dalam harta. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka ini kalau berdagang, kalau mengambil inginnya lebih, tapi kalau menjual inginnya kurang. Nah, ini tipe-tipe al-mutaffifun. Kata para ulama, mutaffifun dalam agama pun banyak.
Mutafifun dalam politik banyak. Iya. Mutafifun dalam bidang lain banyak, bukan hanya dalam bidang perniagaan. Ada orang ingin mengambilnya pas, tapi kalau memberi kurang. Alladzina idza talu ala nasi yastawfun. Kalau mengambil dari orang itu inginnya pas. Lebihan gitu. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia memberi atau menjual atau membalas gitu. Aw wazanuhum yukhsirun, mengurangi. Jadi hayang menang pas tapi merena kurang. Atau ngambilnya leuwih merena kurang. Itu tipe-tipe al-mutaffifun. Banyak Pak, dewan-dewan model gini mutaffifun banyak. Iya. Itu ingin suaranya pas dengan berbagai cara itu. Ngejanjian drainase, ngejanjian ngaspal gang, ngaspal jalan. Inginnya pas, suaranya pas, ingin sekian puluh misalnya. Tapi ketika sudah jadi yukhsirun, tidak memberikan sesuai dengan yang dia terima dari masyarakat itu. Apalagi pedagang mah sudah biasa ya. Sudah biasa banyak seperti itu. Hari beli dia harus pas, kalau dia memberikan menjual dia mengurangi. Ada kecurangan penjual Pak. Contoh di kiloan itu suka ada menjendol di bawah takaran itu. Ngejendol segede gini mungkin itu berapa gram gitu. Tapi itu memberatkan timbangan barang. Saya pernah menemukan soalnya di timbangan kiloan itu iseng-iseng, jadi di wadah niuk beasnya itu ada ngejendol seperti ini. Jadi kalau beli beras sekilo itu terkurangi mungkin sekian puluh gram gitu dari benda itu. Itu mutaffifun, tidak mengenyangkan, sapur segede pelok buah. Sakepel beas mengurangi timbangan penjualan, tapi Allah mengancam dengan neraka. Wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi para mutaffifun atau mutaffifin. Tengah beungharkeun, tengah gendutkeun, teu nyehatkeun, hanya pun sarawu beas tapi mengurangi dari pembeli, itu ancaman Allah dalam neraka. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga kehormatan harta. Bahwa harta itu harus diperoleh dengan cara halal. Harta itu harus diambil hanya dengan cara yang halal. Kalau tidak, maka hukumnya kembali hukum asal. Al aslu fil mali al haram. Hukum asal dalam bab harta adalah haram sampai ia dihalalkan dengan akadnya yang sah, akadnya yang syar'i. Itu kaidah dalam Islam. Yang namanya harta benda itu hukumnya haram kecuali ia diperoleh dengan akad yang syar'i. Bisa akad jual beli, bisa akad hibah, bisa akad musyarakah dan murabah dan sebagainya. Nah itu wailul lil mutaffifin dengan wailul likulli humazah tujuannya kurang lebih adalah sama. Allah ingin menjaga kehormatan manusia dan kehormatan apa yang dimiliki oleh manusia. Lihifdzi a'radin nasi wa amwalihim. Lalu yang kedua, al-hamzu wal lamzu minal ghibati. Tadi sudah disebutkan bahwa yang namanya humazah dengan lumazah, mengolok dengan bahasa verbal, mengolok dengan isyarat mata, itu juga termasuk ghibah. Karena yang bersangkutannya tidak menyukai. Wal ghibatu minal kabair, dan ghibah itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ancamannya juga serius. Apa ancamannya? Dalam surat Al-Hujurat disebutkan. Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Orang yang ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Surat Al-Hujurat. Mungkin bisa ada yang bantu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Itu ghibah. Dan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah duduk majelis dengan sahabatnya, tiba-tiba mencium bau yang menyengat. Ini bau apa, kawan-kawan semua? Kemudian disebutkan bahwa tidak ada kejadian apa-apa ya Rasul. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini adalah ada orang di ujung Madinah sana sedang menggibah temannya. Bau bangkainya teh sampai ke Rasul, sampai ke Madinah. Jadi ngagibahna di ujung kota, baunya tuh sampai ke Madinah, sampai ke tengah kota. Rasul dapat mencium bau itu. Jadi bau dari dosa gibah itu
tertangkap oleh Rasulullah SAW. Kalau kisah yang lainnya ada lagi kejadian seperti itu, Rasul sedang duduk tercium bau bangkai juga, bangkai kambing. Lalu Rasul bertanya, ya sahabat, ini bau apa? Ini bau bangkai ya Rasul, tapi bukan di masjid ketika itu, Rasul sedang di luar. Dari mana ada bangkai yang dibuang oleh pemiliknya? Rasul mengatakan, demi Allah, dunia di hadapan Allah itu lebih menjijikan dari bangkai itu bagi pemiliknya. Makanya dunia itu lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan diberikan kepada orang beriman tapi tidak sebanyak yang diberikan kepada orang-orang kafir. Dan itu faktanya. Mungkin 200-300 orang terkaya dunia bukan orang Islam, ya kan? Kemudian konglomerat dan juga orang-orang terkaya dunia juga bukan Islam. Artinya apa? Mataun qalil, Allah memberikan banyak dunia kepada orang-orang kafir, dan itu sebenarnya bagi Allah itu hanya sedikit. Mataun qalil wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Li'anna fiha ihtiqarul akhirin. Kenapa ghibah itu dosa besar? Karena di dalam ghibah itu ada ihtiqarul akhirin, merendahkan orang lain. Wa zammihim wa hiya min madzalimil ibad, dan itu adalah kezaliman manusia. Jadi ghibah disebut sebagai dosa besar karena dalam ghibah itu ada kezaliman kepada hak-hak orang lain. Yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati fil mali. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta. Akhirnya orang berperang demi ekonomi, bertaruh nyawa demi ekonomi, menghancurkan badan demi ekonomi. Ada kan sering kita lihat dalam tayangan-tayangan itu, orang mencari harta itu sampai bebeakan, sampai habis-habisan, bertaruh nyawa. Nanti dia sakit berobat. Jadi uang yang dia dapatkan dari mengesak diri itu buat berobat dirinya. Jadi ada orang seperti itu, habis-habisan, tapi pada akhirnya dia untuk membiayai semacam itu. Dalam kitab Rawahu Ahmad, dalam kitab Shahihul Jami. Yang keempat, wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Man bakhila bimalihi bakhila bijamali af'alihi. Dua ayat itu ditafsirkan dalam kitab ini bahwasanya orang yang bakhil dengan hartanya, dia pun pasti bakhil dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Orang kalau terlihat bakhil dengan hartanya, jarang sedekah, maka dia pun dengan perbuatan baik lainnya pasti bakhil. Pasti bakhil. Man bakhila bimalihi bakhila bijamali af'alihi. Orang yang bakhil dengan hartanya, dia pasti bakhil dengan perbuatan baik lainnya. Lalu yang kelima, innaha alaihim muqsadah lamma haramal fuqara'a wal muhtajina wa aglaqa al khazaina 'alal amwali kana jazaohu an aglaqallahu alaihin. Kenapa Allah ancam orang yang bakhil dengan alaihim muqsadah? Innaha alaihim muqsadah. Orang bakhil itu nanti di neraka itu akan dikunci di neraka. Muqsadah itu digembok, nerakanya digembok. Jadi neraka yang nggak punya akses kemana-mana. Nauzubillah. Kenapa? Ada tafsirannya. Karena dia lamma haramal fuqara, karena dia mengunci diri dari orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan. Karena dia mengunci diri dari orang fakir, orang miskin, orang yang membutuhkan, wa aglaqal khazain 'alal amwal, dan dia menutup rumahnya, menutup dirinya dari orang-orang miskin, orang fakir, maka Allah membalas dengan dia ditutup, dikunci di ruangan di neraka. Itu balasan orang yang mengunci diri dari orang fakir. Allah akan kunci dia di neraka. Nauzubillah min dzalik. Sudah neraka menyengsarakan, dikunci dia, Pak. Mereka mana? Muqsadah, digembok. Ya. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena dia di dunia menutup diri, mengunci diri dari orang fakir. Tapi ini bukan diartikan mengunci rumah ketika orang minta-minta. Karena yang namanya dalam Islam itu tidak ada minta-minta. Dalam Islam itu tidak boleh ada orang minta-minta. Bahkan MUI, saya setuju dengan fatwa MUI, yang namanya ngemis minta-minta itu hukumnya haram. Hukumnya haram.
Ada banyak hadis menunjukkan ke sana. Dan Rasul pernah bersumpah. Rasul pernah bersumpah dengan 3 hal. Demi Allah aku bersumpah. 3 hal. Yang pertama adalah orang yang sedekah, aku bersumpah pasti bertambah hartanya. Yang kedua, aku bersumpah orang yang tawadu akan Allah angkat derajatnya. Dan yang ketiga, aku bersumpah orang yang sering minta, pengemis, aku bersumpah dia akan tetap dalam kemiskinannya. Ini secara tidak langsung larangan orang itu mengemis atau minta. Yang disuruh bantu oleh Rasul itu adalah orang-orang fakir miskin tetapi menjaga martabatnya. Sampai orang mengira dia itu orang kaya. Al-Baqarah menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang miskin yang dimaksud dalam Al-Baqarah itu adalah orang yang engkau kira dia itu tahsabuhumul jahilu aghniya. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Mereka ngira tuh orang kaya. Ta'rifuhum bisimahum, kalian bisa lihat dari penampakannya. La yas'aluna an-nasa ilhafa, karena mereka pantang meminta dan memohon. Itulah orang yang disebutkan sebagai orang yang miskin dan fakir tapi punya izah. Itu yang kata Rasul wajib dibantu tuh yang begitu. Kalau pengemis dan peminta-minta itu mah kewajiban pemerintah ngurusnya. Departemen sosial itu harus berperan di situ. Dalam hadis lain disebutkan orang yang yas'alun nas meminta kepada manusia nanti di akhirat muz'atal lahmin, datang kepada Allah dengan muka yang tersobek dengan muka yang tidak berdaging. Muz'atul lahm itu dagingnya dicopot, Pak. Jadi rorongkong menghadap Allah dengan tengkorak. Karena di dunia dia tidak punya air wajah. Tidak punya rasa malu meminta mengemis kepada orang lain. Sehingga nanti menghadap Allah tidak punya muka, artinya rorongkong, tengkorak. Kenapa? Karena Rasul sangat mengancam orang kita. Ada kecualinya, dikecualikan siapa? Mereka yang benar-benar tidak bisa mencari nafkah. Memang cacat orangnya, tidak bisa menggerakkan tangan atau tidak punya tenaga untuk digerakkan. Nah itu baru kepaksa orang seperti itu dibolehkan meminta. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, atau punya kaki tapi tangannya tidak berfungsi, ataupun darurat kalau dia tidak minta dia mati. Nah itu baru dibolehkan meminta. Selain itu tidak diperbolehkan mengemis dan jangan memberi kepada pengemis atau peminta-minta. Jadi nggak usah diberi tadi? Nggak usah diberi. Sekarang ada yang kayak profesi tadi, keliling. Lebih kaya dari kita, Pak. Ada murid saya di suatu koran level Jawa Barat, korannya saya tidak akan sebutkan. Itu murid itu pernah menginvestigasi sampai sejauh mana itu para pengemis pemulung Bandung itu karirnya gitu. Ternyata dia telusuri sampai ke Jawa, Pak, diikuti ke rumahnya. Dia punya rumah agreng, semacam kayak istana rumahnya. Dan di belakang rumahnya itu ada yah itu perahu but seperti itu buat mancing itu di laut tuh. Punya seperti itu. Orang mau kan gitu. Jadi punya but untuk memancing ikan di laut. Sampai dia mengatakan, Ustaz, orang seperti itu gimana hukuman? Ya hukum hartanya ya bisa dikatakan bisa syubhat itu, karena dia menipu orang yang berkecukupan tetapi dia minta-minta. Kalau ngasihnya nilai apa gimana? Kenapa? Ngasihnya nilai ta'ala. Kalau ngasihnya nilai ta'ala gimana? Yang ngasih mah tidak masalah, karena dia minta. yang mintanya itu yang masalah. Yang ngasih mah udah pahalanya udah sampai sana ke Allah SWT, tapi yang meminta itu tidak boleh. Orang Islam itu tidak boleh berharap dan tidak boleh minta, tapi kalau diberi diterima. Orang Islam itu kalau diberi diterima, tapi kalau meminta pantang, nggak boleh, karena itu akan menurunkan izah dan harga dirinya, nggak boleh. Nah jadi orang yang mengunci diri dari orang miskin, maka Allah akan kunci dia nanti di neraka. Nauzubillah. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, lihat kondisi fisiknya. Kalau orangnya itu waringkas, orangnya itu lengkap,
sebaiknya kalau bisa dinasihati gitu ya. Kamu mau nggak kerja ataupun kamu nggak ini apa kasih modal mau nggak kerja begitu. Saya malah percaya ada pengemis yang minta angka 50.000 lah menurut ini. Ngamuk. 25.000 tidak lumpuh kan itu. Tapi kalau dia memang ada kekurangan fisiknya sehingga dia kemungkinan besar tidak bisa mencari rezeki, kita kasih. Tapi kalau waringkas kemudian masih sempurna, tidak dikasih. Itu fatwa MUI itu. Pengamen tadi. Kamu ya tahu. Kalau pengamen saya mengkritiknya itu dari musiknya ya. Musiknya. Saya kalau lihat kalau pengamennya sholawatan ya kadang dikasih. Musiknya sholawatan atau bersyair atau lagunya yang ada nasihatnya lah begitu. Yasin pendek dah. Yasin malah kurang lagi. Udah. Tapi kalau kalau Yasin pendek. lagunya itu bernuansa maksiat atau tidak baik, kayaknya jangan dikasih. Jadi khusus pengamen mah dilihat dulu apa tema lagunya, masih bisa dikasih. Ya masih bisa dikasih. Kalau kita kasih pekerjaan gimana tadi? Oh lebih afdol lagi. Ada yang minta itu halaman masjid sapukan tuh kita berduit. Nah, lebih afdol lagi begitu. Boleh ya? Boleh. Tidak menghinakan kan kita? Tidak menghinakan. Justru memuliakan dia dapat dari keringat dia ya. Iya betul, karena itu dari keringat dia. Itu justru memberikan dia solusi. Dan dia berpikir, oh lamun orang gawe atau nyari pegawai bisa oke gitu. Enggak kalah cuma duit. Itu seperti itu. PPS pegawai. Jadi memang kadang kita serba salah melihat orang yang datang dengan kondisi semacam itu. Tapi kalau kita kasih terus dia tidak akan ini. Artinya janji Nabi itu kan pasti terjadi dan kita tidak ragu dengan janji Nabi. Demi Allah aku bersumpah. Aiduhun Nabi salas. Aku bersumpah dengan 3 perkara. Yang terakhirnya itu orang yang meminta ataupun mengemis pasti demi Allah aku berjanji dia akan tetap miskin. Yang nomor 2 apa tidak? Yang kedua itu yang tawadu Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, yang pertamanya orang yang sedekah pasti Allah tambahkan hartanya. Jadi itu riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, Rasul bersumpah dengan 3 hal. 1, yang sering sedekah Allah tambah hartanya. 2, yang orang tawadu Allah angkat derajatnya. Makanya orang tawadu selalu tinggi derajatnya. Dan yang ketiga, orang yang meminta pasti akan terus dalam kemiskinannya. Begitu. Kemudian yang ke-6, alladzi jama'a malan wa addadah. Yaitu orang yang selalu mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Menyimpan menabung harta itu boleh, tetapi kalau menyimpan mengumpul-ngumpulnya hanya sebatas membanyak-banyakin, tapi setelah itu tidak digunakan untuk kebaikan dan amal soleh itu nggak boleh. Al-idkharu fi dzatihi laisa madhmuman. Menabung, menyimpan, menyetok harta benda syar'an itu diperbolehkan secara syariah. Untuk haji, umroh, jihad ya. Betul. Fa fi sahihaini min hadis Umar. Dalam Bukhari Muslim disebutkan radhiyallahu taala anhu dari Umar bin Khattab, anna Nabi SAW kana yabi'u nakhla Bani Nadir. Rasul pernah menjual kurma hasil dari dulu penaklukan Bani Nadir. Wa yahbisu li ahlihi qutasanatin, dan Rasul menyimpan kurma itu hasilnya itu dan hasil menjual kurma untuk logistik setahun. Jadi Rasul punya kebiasaan mengamankan logistik rumah tangganya setahun. Itu sunnah hukumnya dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Muslim ideal itu Muslim yang punya cadangan makanan kalau setahun terjadi apa-apa. Oh, berarti leuit maksudna mah Setahun Pak. Masya Allah. Oh seminggu mah tuh. Itu terbukti di zaman Covid Pak. Iya. Ketika kita nggak punya pikiran apa-apa menyediakan stok makanan setahun, kelimpungan. Kelimpungan. Kalau orangnya punya profesi atau punya penghasilan yang masih langgeng dan tetap seperti PNS digaji negara itu tidak masalah. Tapi kalau yang sektor swasta dan mungkin pebisnis masih kecil, kelimpungan. Iya. Kelimpungan. Dan di situ kita belajar dari sunnah Rasulullah bahwa beliau senantiasa menyediakan logistik rumah tangganya 1 tahun. Kalau istri beliau 11, berarti persediaan cadangan makanannya itu untuk 11 keluarga. Masya Allah. Berapa cadangan beliau untuk setahun? Dan itu beliau peroleh dari hasil penjualan kurma Bani Nadir. Ini ilmu buat kita. Siapkan logistik setahun. Jadi kalau misalkan setiap bulan kita keperluan rumah tangga itu makan segala macam tek-tek bang itu 2 juta, berarti saldo harus ada yang aman
2 juta kali 12 berapa tah? 24. 24 juta. Saldo aman tidak diutak-atik, ini cadangan setahun ke Si depan. anon, Bisi aya naon. si inflasi di Cina. Saiji anu kadua bisi kopi deui aya deui gitu teh. Kan aya cenah tah varian baru Kraken di Pontianak tuh diketemukan dari orang kunjungan Polandia balik ke Indonesia bawa varian baru, tapi Kalau hadis yang mengatakan bahwa kalau punya makanan untuk hari itu greg lah gitu. itu temanya adalah warok dan zuhud. Baru dan itu. Titik tekannya bukan makanan sehari tapi dalam syukurnya. Syukurnya. Ya, barang siapa yang saliman mu'afan, badannya sehat, mu'afan afiat dalam kehidupannya, yamliku tayaumihi, punya makanan untuk sehari, Oke lah udah. maka kata Rasul hazat minad dunia, dia seolah memiliki dunia sepenuhnya. Nah, Babnya syukur dan warok. Syukur, warok, zuhud. Artinya titik tekannya bukan makan tuh hanya seharian, bukan, tapi bagaimana bersyukur tiap hari. Hari ini alhamdulillah biasa ya, badan sehat. Nah, dia memiliki dunia dan isinya. Babnya syukur, alhamdulillah. Poe ieu aya keneh sacangkir biasa alhamdulillah. Kamu 10 kilo, kok sakarung keneh mah. Bersyukurnya harus lebih. Gitu ya. Jadi intinya menabung logistik cadangan persediaan setahun itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah wa fihi jawazud dikhar quta sanatin wa la yuqal hadza min tulil amal, dan itu tidak termasuk panjang angan-angan seperti yang disalahpahami oleh kebanyakan orang. Jadi kalau orang nyimpen biasa tahun nanti cek batur mah eta teh panjang angan-angan, bukan, justru itu Rasul mencontohkan. Li'annal i'dada lil hajati mustahsan, karena mempersiapkan sesuatu yang nanti dibutuhkan itu adalah syai'un mustahsan, adalah sesuatu yang sangat baik. Syar'an wa aklan, baik secara syariah dan juga secara logika. Mempersiapkan logistik setahun itu adalah dibenarkan secara syariat dan dibolehkan ataupun disetujui dibuktikan secara akal, secara logika adalah sesuatu yang baik. Dan terakhir, wabil hadis sahih amsik alaika ba'da malik fa huwa khairun laka, kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, simpan sebagian hartamu fa huwa khairun laka, itu lebih baik bagimu. Tabung, simpan, jaga sebagian hartamu untuk cadangan ke depan, khairun laka, itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah alamin. Ini kita sudah tamat surat Al-Humazah, insyaallah besok surat yang lain minggu depan ya. Wallahu minkum wa man tawfiq illa wallahu taala a'lam bissawab wa bi muradihi. Kita tutup dengan nakhtim bi du'a kafaratil majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, minggu kemarin saya sudah berniat